Tipe-tipe orang ketika malam minggu. Orang normal. Kamu kalau malam minggu biasanya diam di rumah atau keluar? Ya keluar lah Pak, ngapain malam minggu diam di rumah? Orang tiang listrik aja di luar, iya nggak? Iya juga sih. Kemana biasanya kalau malam minggu? Biasanya sih kalau malam minggu saya jalan sama pacar saya Pak. Cuma hari ini saya mau mabar dulu Pak sama teman saya. Pusreng sampai pagi supaya jago biar bisa jadi pro player Pak. Oh bagus. Keren, epic. Orang soleh. Kalau kamu malam minggu ngapain aja? Kalau saya paling di rumah saja sih Pak. Di rumah? Iya. Malam minggu di rumah aja? Iya Pak. Malam minggu gak keluar rumah. Padahal malam minggu itu adalah malam yang dinanti-nanti oleh para pemuda loh. Khususnya orang-orang yang sedang berpacaran. Sedangkan kamu tidak keluar rumah. Wah. Kebetulan saya tidak pacaran Pak. Karena pacaran itu dilarang oleh syariat agama Islam. Dan bisa menjerumuskan pada perzinahan. Apalagi kita hidup di akhir zaman seperti ini. Saya lebih suka menghabiskan waktu di rumah dengan membaca Al-Quran dan membaca sholawat Pak. Masya Allah. Ternyata kamu anak yang soleh ya. Mulai besok Bapak jodohin kamu sama anak Bapak. Udah, fix. Si pekerja keras. Kalau malam minggu biasanya kemana? Kalau malam minggu saya keluar Pak. Biasalah cari sampingan uang tambahan. Oh, kerja keras ternyata kamu. Padahal masih muda loh. Biasa aja sih Pak. Wajar lah, nama juga tuntutan hidup. Iya. Terus biasanya cari kerja sampingan di mana? Saya cari kerjaan sampingan biasanya di ATM sih Pak. ATM terdekat biasanya lah. Oh, emang ada ya kerja sampingan di ATM? Ada Pak. Nah, jadi kita tuh kerjanya malam di ATM. Biasanya nunggu ATM sepi lah. Nah, di situ baru kita kerja. Le vrai secret de l'homme solide, pas la force, Kerja. la patience. Laisse le bois s'acclimater, travaille lentement. Et ton Udah ya âme Pak, te saya remerciera mau berangkat dans dulu. les années. Biasanya jam segini Le ATM secret udah d'un sepi. meuble droit, Mari Pak. toujours vérifier l'éclairage Iya, avant de iya, sceller. iya. Après, c'est trop tard. En menuiserie, nyolong 5 dong. secondes de Wah. contrôle. Évite des années de meubles bancals. Tipe-tipe orang tua ketika anaknya dibully. Orang tua normal. Pak, tadi aku dibully di kelas sama teman-teman. Dibully sama teman sekelas kamu? Iya, Pak. Kamu lapor nggak ke guru bahwa kamu itu dibully? Enggak, Pak. Soalnya diancam kalau lapor ke guru bakal kena imbasnya. Jangan takut diancam. Pokoknya kalau ada yang ngebully, langsung laporin ke guru biar diberhentiin sama pihak sekolah. Paham? Iya, Mbak. Paham. Orang tua penyabar. Pak, tadi aku dibully coba sama teman sekelas. Mak, dibully. Tapi mereka ngebully yang nggak main fisik kan? Enggak sih Pak, cuma ngejek doang. Oh, ya udah diemin aja, nanti juga capek sendiri. Yang penting mereka nggak main fisik ngebulinya. Sabar aja ya. Tapi kesel loh Pak, soalnya mereka ngejek terus. Enggak apa-apa, sabar aja. Bapak juga dulu sering dibully sama teman-teman sekelas, tapi Bapak sabar. Nanti juga ada yang balas kok. Nah kamu tahu gak? Sekarang orang yang ngebully Bapak nasibnya gimana? Kenapa Pak? Gimana nasibnya sekarang? Orangnya mati ketabrak truk. Terus kuburannya ketimpa meteor. Oh, berarti kalau ada yang ngejek, diamin aja ya Pak? Iya bener, diamin aja. Iya. Puas lu, lihat aja nanti. Kuburannya bakal kena meteor tuh. Orang tua yang emosian. Pak, tadi di sekolah ada yang ngebully aku, Pak. Siapa yang ngebully kamu, ha? Si Yuda, Pak. Anaknya Pak Yanto. Tadi kaki aku diseleding, terus kepala aku ditendang. Untung nggak copot, coba, Pak. Wah, nggak bisa dibiarin ini. Kebiasaan emang atuh itu anak. Suka ngebully mulu. Udah, kita samperin rumahnya sekarang. Iya, Pak. Orang tua gua. Kenapa itu sama wajah kamu? Habis dibully Pak. Di sekolah sama teman
sekelas. Terus kamu diam aja ketika dibully? Iya pak, diam aja. Kamu itu cowok, jangan mau dibully. Balas. Ajak duel orang yang ngebully kamu di lapangan. Kalau bisa, pukul wajahnya, patahin lehernya, sama tonjok perutnya. Paham? Iya pak, paham. Kalau udah paham, sana pergi. Oi, kalau kamu menang, uang jajan bakal bapak tambahin. Siapa? Harus dicontohin mulu, emang anak zaman sekarang ya. Tipe-tipe anak ketika dibanding-bandingin sama orang tuanya. Anak normal. Nah, ayo mantep dikit lagi tuh. Nah. Bagus, naikin terus. Kerjaannya di rumah cuma main game doang. Bantuin orang tua. Kayak kalau libur sekolah mah. Tuh lihat si Agus, anaknya Pak Asep. Di sekolah ranking pertama terus. Anaknya rajin, pintar. Kalau pulang sekolah langsung bantu orang tuanya. Lah kamu apa? Main game doang ha? Itu bibir kamu kenapa ha? Enggak pak, enggak kenapa. Punya anak ini amat dah. Punya orang tua ngebanding-bandingin mulu dah. Siang gak suka dibanding-bandingin. Kamu itu gimana sih? Masa ini nilai rapot merah semua? Iya pak, maaf. Makanya belajar yang benar. Kalau di rumah jangan main game terus. Tuh lihat si Agus. Stop pak. Dilja tahu. Dilja salah. Kalau bapakmu marah, silakan marah. Marah sepuasnya. Tapi tolong jangan bandingin Dilja sama anak tetangga. Please. Rasanya itu sakit. Sakit banget, Pak. Siang terlalu gegabah. Pak, mau pergi main dulu ya? Kamu kerjaannya main mulu ya? Tuh lihat si Agus. Pulang sekolah langsung bantuin orang tua. Juara mulu kalau di sekolah. Anaknya rajin, pinter. Lah kamu, apa coba? Tipe-tipe orang tua ketika ngasih uang jajan. Orang tua normal. Pak, mau berangkat sekolah nih. Minta uang jajan dong. Oh. Nih, buat uang jajannya. Hehe. Makasih. Ntar dulu. Apalagi, Pak? Itu uang 5.000 jangan dihabisin. Kamu jajannya 3.000 aja. Sisanya 2.000 lagi tabungin. Iya. Awas ya kalau dihabisin. Iya pak, iya. Astagfirullahaladzim. Orang tua super tegas. Ini uang jajan buat kamu. Lah pak, cuma kasih 10.000. Mana cukup. Harusnya kamu itu bersyukur dikasih uang jajan sama bapak. Dulu aja bapak ke sekolah itu jalan kaki meskipun jauh sekolahnya. Kamu udah dikasih uang masih aja ngeluh ha? Iya tapi kan pak, kalau nggak mau sini balikin. Ya udah deh, iya makasih. Anak zaman sekarang manja bener. Orang tua yang kurang mampu. Nah, ini uang jajan buat kamu. Maaf ya nak, bapak cuma bisa ngasih uang jajan segitu karena kamu tahu sendiri kan kondisi keluarga kita kayak gimana. Nggak apa-apa kok pak, ini lebih dari cukup. Lagian sekolahnya nggak terlalu jauh juga, jadi bisa jalan kaki. Terus uang 2.000-nya masih bisa ditabung deh. Deh pak, makasih, mau berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga kamu jadi anak yang sukses nak. Orang tua Sultan. Pak, mau langsung berangkat sekolah ya? Oh, mau berangkat sekolah? Bapak nggak ada uang cash. Ya udah bawa aja nih ATM ya. Kayaknya nggak usah nih pak. Soalnya uang jajan yang bapak kasih kemarin masih ada, nggak habis. Nggak habis kata kamu. Kenapa nggak dihabisin uang jajan kamu, hah? Ya gimana mau habis pak, orang bapak ngasihnya juga gede uang jajannya 1 juta.
jajan yang bapak kasih itu dihabisin semuanya. Malu-maluin jadi anak itu. Mau dikemanain wajah bapak, disimpan di mana muka bapak? Kita itu anak orang kaya, anak terpandang, ha? Iya, tapi kan ini kebanyakan, Pak. Gimana ngabisinnya? Udah, nggak ada tapi-tapian. Itu di ATM ada uang 5 juta. Pokoknya habisin hari ini juga. Kalau nggak habis, bapak pecat kamu dari keluarga. 5 juta dipakai apa, Cok? Di gorengan gitu. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, kita akan lanjut di minggu depan. Siapa? Akhirnya beres juga ini pelajaran, sampai ngebully otak gua. Oh iya, minggu lalu Bapak ngasih tugas gak? Mampus gua nggak ingat kalau ada tugas. Mana gua belum ngerjain lagi. Ini waktu pulang, please lah Pak, lupa aja kalau ada tugas Pak, lupa aja please. Pulang, waktunya pulang. Awas aja lo kalau masih tahu. Iya, jangan caper lu anjir. Hei, kok pada diam sih? Oh, enggak Pak. Minggu kemarin Bapak nggak ngasih tugas kok. Tapi perasaan Bapak ngasih tugas deh. Mungkin itu perasaan Bapak aja kali. Orang Bapak nggak ngasih tugas. Iya nggak bro? Iya bener Pak, Bapak nggak ngasih tugas. Ya sudah kalau begitu, sampai jumpa di minggu depan. Selamat. Tenang bro, jangan panik. Pak, ya. Sebenarnya Bapak itu minggu lalu emang bener ngasih tugas Pak. Ini saya udah ngerjain, lihat aja. Dasar, ngapain dikasih tahu sih? Iya, dasar lu caper, cepu lagi. Bodoh amat. Iya percuma gua ngerjain tugas kalau gak dinilai. Rian, Yuda, karena kalian berdua berbohong, Bapak hukum bersihin kamar mandi. Dan kamu Dilja, silakan, kamu boleh pulang. Baik Pak. Selamat mengerjakan tugas. Awas nanti lu ya. Cepat langsung bersihin kamar mandi. Iya Pak, iya.